Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, I would like to introduce our group. I'm Wardatul Kolbi as a moderator and first speaker, and Fitratul Hidayah as a second speaker, and the third speaker is Rashid, and the last speaker is Kutsia. Today, the material is news and report on translation process. In this era of globalization, the need for actual and factual news has become part of the life of society in Indonesia. The desire to know the various issues and even domestically and abroad has made news as a source of public information. The public can also access the news easily. Many television stations serve news as their main dish. In the print media as a newspaper, magazine, tabloid, the news is the core of its subject. As well as the news that is proclaimed through the virtual or internet. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat semakin dipermudah dalam mengakses berita. Banyak situs berita bermunculan di internet seolah-olah mereka berlomba-lomba menjadi yang pertama menyajikan suatu berita. Seperti simbiosis mutualisme, masyarakat dan situs berita sama-sama diuntungkan dalam kondisi ini. Masyarakat semakin mudah dalam mengakses berita dan situs berita pun akan semakin dikenal dan dipercaya masyarakat sebagai sumber informasi mereka, bahkan mengalahkan surat kabar. Dengan pengaruh globalisasi, berita internasional menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat yang sama pentingnya dengan berita nasional. Isu-isu terhangat dari luar negeri seperti peristiwa, kejadian, aktivis tokoh negara lain menjadi informasi yang selalu ingin diketahui oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya berita populer dan penting, terkadang berita ringan pun dicari oleh masyarakat. Seperti berita artisnya mungkin. Pada beberapa kesempatan, berita internasional dibangun dari hasil liputan wartawan yang ditugaskan ke luar negeri, khususnya meliputi berita yang bersifat kenegaraan. Tapi, tidak di setiap kesempatan hal tersebut dapat dilakukan oleh kantor berita Indonesia. Oleh karena itu, mereka sering sekali menerjemahkan teks berita mancanegara dari berbagai bahasa sumber ke dalam bahasa Indonesia untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Berita-berita tersebut biasanya didapat dari situs berita asing antara lain yaitu AFP, CNN, Reuters, dan BCC yang menggunakan bahasa Inggris. Dalam menerjemahkan berita dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia melibatkan kerja seorang penerjemah berita. Terkadang pembaca tidak menyadari berita yang dibacanya merupakan hasil terjemahan, karena penerjemah memerhatikan gaya bahasa dan cara penyajiannya yang tidak jauh berbeda dalam berita dengan berita dalam negeri. Hal ini menunjukkan terjemahan berita tersebut sangat berkualitas. Menurut Nababan, di tahun 2012, terjemahan yang berkualitas itu harus memenuhi 3 aspek. Yang pertama, keakuratan. Yang kedua, keberterimaan, dan yang ketiga, keterbacaan. Sebuah terjemahan berita tidak hanya harus berterima dan terbaca oleh pembaca, tapi juga harus akurat dari sisi makna. Disinilah peran penerjemah berita sangat penting sebagai jembatan pembaca bahasa sasaran atau yang disebut biasanya BSA dengan teks bahasa sumber atau BSU. Penerjemah berita harus mampu memindahkan pesan dari teks sumber TSU ke dalam teks sasaran TSA secara utuh agar tidak membentuk opini publik. Nah,
Dari penjelasan tadi, kami akan menjelaskan bagaimana strategi atau proses dari salah satu berita terjemahan, yaitu BBC, dalam menerjemahkan beritanya. Banyak sekali proses-proses maupun strategi dalam menerjemahkan bahasa dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. BBC ini menggunakan 9 strategi. Ke-9 strategi tersebut yaitu strategical key, naturalisasi, terima diakui, parafrasa, penjelasan tambahan atau yang biasanya addition, pengurangan, kata generik, kesepadanan deskriptif, dan transposisi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitratul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitratul Hidayah akan menjelaskan pemateri dari sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai strategi BBC dalam menerjemahkan suatu teks. Ada beberapa strateginya yang perlu teman-teman ketahui. Akan tetapi, di sini saya akan menjelaskan beberapa saja, guys. Yang pertama, penambahan kalimat. Nah, penjelasan tambahan di sini merupakan proses penerjemahan dengan menambahkan suatu kata atau kalimat di dalam suatu ungkapan atau teks tersebut. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah supaya si pembaca dapat memahami lebih detail dan dapat menjelaskan ulang teks tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh. Teman-teman bisa baca teksnya di bawah ini. Teks sumbernya yaitu intensific attack on the Syrian city of Aleppo have left nearly 2 million people without water, that UN says. Nah, yang artinya adalah serangan udara oleh militer Suriah yang bertubi-tubi di kota Aleppo telah meninggalkan hampir 2 juta orang tanpa air, demikian PBB. Nah, penambahan dalam suatu teks ini ada tambahan tag, di mana tag tersebut merupakan menjadi penyebab atau menjadi sebab terjadinya di kota Suriah tersebut, teman-teman. Nah, penambahan kata di sini paling dan sering digunakan oleh BBC dalam strategi menerjemahkan teks. Kemudian strategi yang kedua yaitu pengurangan teks. Nah, pengurangan teks. Strategi yang kedua merupakan pengurangan. Nah, pengurangan merupakan proses penerjemahan teks dengan mengurangi satu atau dua kata dengan tujuan, dengan maksud biasanya kata tersebut tidak terlalu bahkan tidak penting ada di dalam suatu ungkapan tersebut. Nah, di sini saya juga ada satu contoh. Teman-teman lebih jelasnya boleh baca teks di bawah ini. He said, water was being used a weapon of war by all sides. Nah, yang artinya dia mengatakan air telah digunakan sebagai senjata oleh semua pihak yang terlibat perang. Nah, teks tersebut menunjukkan adanya pengurangan untuk penerimaan weapon of war. Kenapa? Karena kata tersebut dianggap tidak penting, teman-teman. Sehingga tanpa ada kata tersebut, semua orang pasti tahu bahwa pihak-pihak yang terlibat tersebut merupakan dari kata weapon. Iya. Nah, biasanya banyak sekali pembaca memaknai senjata ataupun teks tersebut menunjukkan adanya pengurangan dalam penerjemahan weapon of war. Kenapa? Karena makna tersebut dianggap tidak terlalu penting oleh si penulis. Nah, di sini penerjemah bermaksud untuk menekankan makna perang bukan pada weapon, melainkan pada pihak-pihak yang terlibat. Kenapa? Karena biasanya si pembaca memaknai kata perang dengan asumsi sangat negatif. Begitupun juga dengan kata senjata. Nah, kalimat ini akan lebih berefek terhadap pembaca jika keterangan perang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Jadi, kata tersebut tidak dimaknai perang. Begitu, teman-teman. Strategi yang digunakan oleh BBC yang ketiga ada kalki. Kalki merupakan proses penerjemahan secara harfiah atau secara pinjaman untuk kolokasi umum dan frasa yang sudah dikenal dalam bahasa sasaran. Berikut ada contohnya, guys. Silahkan dibaca di bawah ini.
Activists said both Syrian and Russian weapons are taking part in the latest offensive. Yang artinya, para aktivis mengatakan pesawat tempur Suriah dan Rusia telah mengambil bagian dalam serangan terbaru. Nah, teks di atas menunjukkan adanya penerjemahan secara harfiah untuk menunjukkan weapons dalam meminjam makna kata bahasa sumber dan diungkapkan ke dalam bahasa sasaran. Menurut Merriam-Webster, kata warplanes ini memiliki makna pesawat militer yang dilengkapi dengan senjata dan peruntukan untuk bertempur. Nah, penerjemah menerjemahkan unsur kata war ini secara harfiah menjadi perang. Dan unsur kata plane ini menjadi pesawat. Kedua unsur tersebut dijadikan frasa yang disesuaikan dengan sistem gramatikal dalam bahasa sasaran di Indonesia menjadi pesawat tempur. Nah, seperti itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesawat tempur memiliki makna sebagai kapal terbang khusus untuk bertempur. Dengan ini, teks sasaran pesawat tempur memiliki makna yang sepadan dengan teks sumber, yaitu warplane. Strategi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang akan menjelaskan strategi-strategi berikutnya. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Teman-teman, silahkan simak video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Rashid. I want explain about transposisi. I'm sorry, by Indonesian language. Transposisi merupakan proses penerjemahan dengan mengubah struktur kalimat atau kelas kata agar hasil terjemahan lebih berterima. Nah, contoh penerapan strategi penerjemahan dengan transposisi. Nearby station pumping water to the ratio level has been switched off. Stasiun pompa air untuk seluruh Aleppo telah dimatikan oleh pemerintah. Teks di atas menunjukkan adanya pengubahan kelas kata untuk penerjemahan frasa station pumping water dengan mengubah kata kerja menjadi kata benda. Kata pumping di dalam teks sumber merupakan kata kerja yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbuatan, yakni memompa air. Penerjemahan mengubahnya menjadi kata benda pompa yang berfungsi untuk menyatakan nama sebuah objek, yakni pompa air, dengan mengubahnya menjadi kelas kata benda. Terjemahan terasa lebih alami dan berterima oleh pembaca teks sasaran. Oke, next. Saya akan menjelaskan tentang sampai di sini sudah ngerti. Selanjutnya itu tentang frasa. Parafrasa. Parafrasa merupakan penerjemahan dengan menjelaskan suatu makna dari sebuah segmen di dalam teks sumber dengan menggunakan kalimat yang berbeda di teks sasaran. Saya ada contoh untuk penggunaan strategi penerjemahan dengan parafrasa. As the Syria many nearby press on which its push surat Kiblis. Maksudnya, tentara Suriah mengatakan bertekad untuk merebut kembali berbagai wilayah di Aleppo yang dikuasai kelompok pemberontak. Contoh tersebut menunjukkan adanya penerjemahan dengan parafrasa. Untuk menerjemahkan parafrasa presses on with push, penerjemah berusaha menyatakan makna parafrasa tersebut ke dalam teks sasaran dengan cara lain. Frasa presses on with push memiliki makna terus mendesak yang diungkapkan kembali sesuai pengertian penerjemah menjadi bertekad. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bertekad mempunyai makna sebagai kemauan atau kehendak yang pasti, dan ini makna tersebut makna teks sasaran teks sumber sepadan, yakni suatu hal yang dilakukan dengan sungguh dan berlanjut meskipun terjemahnya sepadan. Kata bertekad mempunyai konteks, maksud di sini konteks yang lebih halus tanpa adanya unsur tekanan seperti pada teks sumber.
mungkin dilakukan agar teks berita terasa lebih netral bagi membaca teks sasaran. Yang terakhir tentang kesepadanan deskriptif. Merupakan proses penerjemahan dengan memadankan istilah dalam bahasa sasaran menggunakan uraian yang lebih jelas dalam bahasa sumber. Oke, saya ulangi lagi. Kesepadanan deskriptif yaitu proses penerjemahan dengan memadankan istilah dalam bahasa sasaran menggunakan uraian yang lebih jelas di dalam bahasa sumber. Berikut contoh penerapan strategi penerjemahan dengan kesepadanan deskriptif. A damaged pumping station, a playing rebel holistic street soft city. Stasiun pompa air yang disiapkan untuk memasok kebutuhan air ke wilayah timur yang dikuasai kelompok pemberontak. Lagi-lagi tentang pemberontakan ya contohnya. Contoh berikut, contoh yang barusan itu menunjukkan adanya kesepadanan deskriptif untuk menerjemahan rebel hell dengan mendeskriptifkan konsep frasa tersebut. Penerjemahan menganggap frasa rebel hell tidak atau belum mempunyai pedanannya di dalam bahasa sasaran. Oleh karena itu, penerjemah mendeskripsikan frasa tersebut menjadi yang dikuasai kelompok pemberontak sebagai teks sumber. Kata rebel berarti pemberontak. Rebel itu pemberontak. Sementara hell adalah ditahan. Dengan mengurainya menjadi sebuah deskripsi, makna sumber dan teks sasaran menjadi sepadan, sehingga pembaca teks sasaran akan memahami maksud kata rebel hell. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Gutsia, as the speaker will continue the material from the second speaker. Strategi BBC dalam menerjemahkan teks yang ketujuh yaitu terjemahan diakui. Apa itu terjemahan diakui? Terjemahan diakui di sini itu merupakan proses penerjemahan dengan menggunakan istilah atau ungkapan yang telah diakui dalam bahasa sasaran sebagai padanan resminya. Nah, contoh dari terjemahan diakui di sini yaitu pada teks sumber. Intensified attacks on the Syrian city of Aleppo have rendered 2 million people without water, the UN says. Dan pada teks sasarannya itu, serangan udara oleh militer Suriah yang bertubi-tubi di kota Aleppo telah meninggalkan hampir 2 juta orang tanpa air. Demikian PBB-nya. Nah, dari teks tadi menunjukkan adanya bentuk terjemahan diakui untuk menerjemahkan UN atau United Nation-nya. Nah, dan UN di sini merupakan terjemahan resmi, yakni pada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk mendorong kerjasama antar negara. Dan penerjemahan ini juga tidak perlu mencari padanan UN-nya, karena sudah diakui dan dikenal secara luas oleh pengguna bahasa sasaran sebagai PBB-nya. Dan strategi yang ke-8 yaitu naturalisasi. Apa itu naturalisasi? Naturalisasi di sini yaitu proses penerjemahan dengan mengadaptasikan kata dalam bahasa sumber menjadi pelafalan dan struktur morfologi alami di dalam bahasa sasaran itu sendiri. Jadi naturalisasi di sini merupakan proses penerjemahan dengan mengadaptasikan kata ke dalam bahasa sumber jadi pelafalan dan ke dalam bahasa sasarannya. Adapun contoh dari penerjemahan naturalisasi di sini pada teks sumber yaitu as the Syrian army presses on with its push to retake rebel areas, dan pada teks sasarannya itu tentara Suriah mengatakan bertekad untuk merebut kembali berbagai wilayah di Aleppo yang dikuasai kelompok pemberontak. Nah, jadi teks tadi menunjukkan adanya naturalisasi untuk menerjemahkan aktivis dengan mengadaptasikan kata menjadi pelafalan di dalam atau bahasa sasaran itu sendiri, yakni aktivis. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, aktivis di sini merupakan seseorang yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu. Dan penerjemahan yang melakukan adaptasi di sini karena menganggap pengguna bahasa sasaran lebih akrab dengan istilah ini atau istilah aktivis tadi. Dan terdapat istilah lain
yang dipakai pada penerjemahan aktivis, yakni pegiat. Berdasarkan Thesaurus Bahasa Indonesia, aktivis mempunyai sinonim dengan pegiat yang diartikan sebagai seseorang yang giat melakukan atau disebut juga aktivis, yaitu seperti seseorang yang aktif dalam suatu pekerjaan seperti itu. Dan strategi yang terakhir yaitu kata generik. Apa itu kata generik? Kata generik yaitu merupakan proses penerjemahan dengan menggunakan kata atau ungkapan hiperonimnya. Bila kesulitan menemukan kata yang lebih spesifik di dalam bahasa sasaran sebagai padanan kata dalam bahasa sumber. Dan contoh dari penggunaan strategi penerjemahan kata generik di sini pada teks sumber yaitu in retaliation, UNICEF says a nearby station pumping water to the rest of Aleppo has been switched off. Dan pada teks sasarannya yaitu sebagai pembalasan menurut badan PBBU, stasiun pompa air untuk ke seluruh Aleppo telah dimatikan oleh pemerintah. Nah, pada teks tadi menunjukkan adanya penggunaan kata generik dalam teks tadi untuk menerjemahkan UNICEF. Sedangkan UNICEF itu sendiri yaitu merupakan badan PBB-nya yang fokus dalam mengatasi permasalahan anak-anak di dunia. Nah, penerjemah ini memilih untuk menggunakan kata generik dari UNICEF bukan karena kesulitan menemukan kata yang lebih spesifik, melainkan untuk variasi kata di dalam penulisan teks berita agar tidak monoton dan pembaca teks sasaran tidak kebingungan dengan penyebutan istilah yang berulang-ulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.